Udah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng-bareng la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di atas ketoprak, Pak. Cakep gitu, Pak. Nah, ngaji subuh juga harus semangat, Pak. Meskipun tembok sangat berharga begini, Pak. Luar biasa. Semuanya pengen dekat dengan tembok. Masya Allah. Mudah-mudahan, Pak, yang kata nyender pahalanya gedean. Yang nyender insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap daripada struktur pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah. Benar Pak ya? Pak, benar ya? Jangan pada khusyuk banget Pak, nunduk ini. Ayo, matanya ke sini Pak, matanya ke sini ya. Yang saya hormati, yang lainnya, jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini insyaallah diberikan tambah barokah, diberikan umur yang berkah, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Ayo Pak, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang yang ada di dunia ini, tidak semuanya Allah izinkan untuk mereka melaksanakan subuh dan kemudian mengikuti taklim seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Pak, kita di sini sama mereka yang di luar sana, banyakan kita apa banyakan mereka? Nah, berarti kalau banyakan mereka berarti nikmat yang mana lagi Pak yang kita dustakan Pak? Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita sholat subuh, qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Bahkan itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Kita sekarang ini termasuk orang paling beruntung Pak. Sudah sholat subuh, sunnah subuh 2 rakaat, kemudian kita ta'lim. Mudah-mudahan Bapak urusannya jadi pada gampang semuanya Pak ya. Insya Allah hutangnya pada nggak siapa yang melunasi, cicil Pak, utama cicil ya. Jamaah sekalian yang berbahagia,
Setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah, kita bersolawat Pak. Ayo salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan salawat itulah nanti yang kita harapkan dengan izin Allah melalui Rasulullah SAW pada hari kiamat kita akan diberikan pertolongan daripada Nabi kita. Karena dengan itulah, pada hari itulah kita tidak ada yang kita bisa andalkan selain itu. Karena dengan ibadah kita betapa kurangnya. Sholat kita kurang, puasa kita, nah nggak ada yang ngomong kurang Pak. Sholat kita kurang, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita. Maka kalau kemudian kita andalkan ibadah-ibadah kita, mustahil rasanya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tadi saya datang ke sini aja masih sepi banget Pak. Itu kalau saya masuk duluan di sini Pak, di dalam buka pintu dewe kan tuh Pak, kagak ada yang nyambut. Tapi alhamdulillah ketika saya nunggu di mobil ada yang datang. Nih orang soleh ini Pak, luar biasa. Doain Pak beliau sehat panjang umur, insya Allah bertambah rezekinya, bertambah istrinya. Diaminin. Ya mas kalian yang berbahagia Pak, saya kagak yang berat-berat Pak kajian pada pagi hari ini. Karena alhamdulillah dikasih temanya tentang kurban dan sedekah. Sekarang kalau misalkan saya mau tanya, ini bulannya bulan apa Pak? Pinter, nggak ada yang jawab bulan Juni, benar ya? Sekarang ini bulannya bulan Dzulhijjah. Jutaan orang, miliaran orang berbondong-bondong menuju satu tempat, menuju satu titik yang paling mulia, yaitu adalah Baitullah. Mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji berangkat ke sana, sedangkan kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan? Maka kalau ada pertanyaan apa yang harus kita kerjakan, mereka ibadah haji, maka kita adalah melaksanakan penyembelihan hewan, melaksanakan penyembelihan hewan. Maka saya akan membahas kurban dari segi lughatan. Kata kurban dalam bahasa Indonesia itu berakar kata dari bahasa Arab, berasal kata dari bahasa Arab, yang kemudian berakar kata minimal ada dua ulama mendefinisikan itu. Yang pertama, akar katanya qoroba, yaqrabu qurbanan, atau yang kedua qarraba yuqarribu qurbanan. Sampai di sini paham Pak? Paham Pak? Jadi ada dua asal kata yang membentuk kalimat atau kata kurban yang sudah diindonesiakan hari ini. Apa artinya Ustaz? Berarti artinya kurban dalam bahasa Indonesia yang kemudian berasal dari bahasa Arab, itu artinya adalah dekat. Itu artinya adalah mendekatkan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah. Maka kalau Bapak berkurban, itu berarti Bapak pengen dekat dengan Allah. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau mendapatkan sesuatu sama RT, Bapak deketin RT apa jauhin RT Pak? Jauh apa? Saya nanya ini, yang baik.
Jangan RT deh, RT kecil banget, gak ada apa-apanya ya. Oh iya, salah kalau ngantoinnya ya. Nah RT Ustaz, RT gua minta apa sama RT? Gini deh Bapak pengen minta sesuatu sama bupati, kira-kira kita jauhin apa deketin itu bupati? Nah, deketin Pak. Dengan upaya bagaimanapun Pak, kita deketin bupati, kita datang ke kantornya bupati, enggak ada. Kita cari lagi Pak, di mana? Di rumahnya. Kita datangin lagi ke bupati Pak. Begitu kita ketika ingin meminta kepada seseorang pejabat, kita deketin pejabat tersebut. Nah, kalau kita ingin minta sama Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Wasilahnya yang pertama adalah yang kita bahas hari ini, yaitu adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tuh Pak. Jadi sekarang Ustaz, kita kira-kira wajib apa sunnah melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Ini ada yang nanya begitu Pak, biasanya Ustaz, wajib agak kita menyembelih hewan kurban? Ya kalau bagi saya pribadi, saya mewajibkan diri. Karena apa? Jangankan kita kagak minta kepada Allah, jangankan kita minta kepada Allah, bahkan kita tidak minta kepada Allah, kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Benar Pak? Jangankan kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak ngeh kepada Allah, kita tidak perhatian sama Allah, tapi Allah kasih nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Maka wujud kita bersyukur dan mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu adalah dengan berkurban, yang insya Allah nanti kita laksanakan pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari raya Tasyrik. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berkurban semuanya. Amin. Saya mau tanya Pak, sekarang sapinya di sini ada berapa puluh udah Pak? 40? Ente jauhnya bohong pasti ya. Insya Allah pagi-pagi itu boleh bohong. Nih Pak, saya mau tanya Pak, jujur ya. Udah ada berapa biji sekarang Pak? Ada 4. Alhamdulillah Pak. Berarti kalau 4, kalau sapi satu orang itu 7 kali 4 baru sekitar 28 orang. Bapak kakaknya di sini ada berapa orang? Woi, ya Pak? Berapa? 100? Lah, masih jauh Pak. Mudah-mudahan insya Allah dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Amin. Ini aja Pak nih. Ini kalau 28 orang ini masih ada 1, 2, 3 lah, masih banyak Pak nih. Mudah-mudahan nih Pak ya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena yang namanya kurban itu Pak, pahalanya kita dapatkan, insya Allah ibadah sosialnya juga kita dapatkan Pak, insya Allah. Karena dagingnya bukan buat kita doang, puasa buat kita, benar Pak? Sholat sunnah buat kita, tapi sedangkan kurban kita dan buat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Maka jangan kita kemudian mohon maaf Bapak, mohon maaf, mobil ada, motor ada, rumah ada, terus kita hewan kambing ada apa kagak Pak? Kagak. Kira-kira kita pantas apa kagak Pak? Lah jawab lah, dia baik. Malu apa kagak Pak? Malu apa ora? Hewan kambing Pak cuma 3 juta rupiah, handphone Bapak 5 juta. Kira-kira pantas beli, pantas punya HP apa? HP dijual untuk beli kambing Pak? Woi, HP dijual buat beli kambing. Tapi ada cerita begini Pak, ada cerita begini. Aki-aki, dia kagak punya gaji bulanan Pak, dia punyanya harian. Karena dia dagang keliling Pak, dagang buahan keliling begitu. Dia kumpulin, pengen bisa beli kambing Pak.
dia kumpulin Pak sehari ada 100, ada 70 dikumpulin. Pas dikumpulin akhirnya mendekati Idul Kurban, itu kumpullah duit sekitar 2.900.000 sampai 3 jutaan Pak. Itu kambing dibelikan dari uang yang dia kumpulin Pak, nyicil setiap harinya. Kira-kira ini aki mulia apa kagak di hadapan Allah Pak? Woi, jawab kencang. Aki-aki ini mulia apa kagak di hadapan Allah Pak? Dibanding Pak, ada seorang di provinsi Jawa Barat, dia di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Bekasi, di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Tambun Selatan, di sebuah perumahan namanya Perumahan kok tahu apa ya? Itu dia punya rumahnya cakep, bahkan 2 lantai Pak, mobilnya ada di garasinya, handphonenya cakep-cakep, tiap hari dia pegang handphone, tiap hari dia menggunakan motor, tiap hari dia pakai mobil. Kira-kira ini bapak yang kaya begini tidak memiliki hewan kurban, lebih mulia mana? Bapak-bapak yang punya rumah mewah cakep kayak gini, atau aki-aki tadi yang menabung kurban dan dia bisa membeli hewan kurban? Kira-kira mulia yang mana? Yang kencang, mulia yang mana? Maka kalau kita pengen mulia, jadilah aki-aki. Masya Allah. Tuh Pak, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkurban. Amin. Ini sekarang tinggal berapa hari lagi Pak sekarang teman-teman? Kan kita hari Kamis ya. Kamis ya. Kamis jangan insya Allah Pak, udah pasti tuh kayaknya tuh. Orang udah ada pengumuman. Karena namanya bulan Dzulhijjah itu Pak, ru'yatul hilalnya tetap satunya di awal tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau bulan Syawal emang kita insya Allah. Kenapa? Ru'yatul hilalnya belum. Woi, paham gak? Itu. Nah kalau Dzulhijjah mah tanggal 10, ru'yatul hilalnya berarti udah, ya nggak Pak? Iya, maka tinggal ngikutin. Nah kita kira-kira di sini Idul Adhanya hari Kamis apa hari apa? Woi, Kamis apa? Gitu. Kalau Kamis berarti sekarang hari Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari lagi tuh Pak. Berarti kalau kambing 3 juta, satu hari berapa Pak? Woi, tinggal begitu doang Pak, hitungnya. Gitu doang. Ustaz, emangnya kalau misalkan kita enggak kurban dosa? Enggak Pak, sekarang saya mau tanya, Bapak pengen masuk surga apa orang Pak tanya? Woi, pengen Pak. Kalau pengen masuk surga kejar, jangan ngurusin dosa sama pahala, jangan Pak. Pahala sama dosa itu prerogatif Allah Pak. Banyak orang yang punya pahala tapi masuk neraka, benar Pak? Benar Pak? Banyak orang yang banyaknya dia dosa tapi dia masuk surga. Kenapa? Ridhonya Allah. Masuk surga bukan lantaran pahala, masuk surga bukan lantaran dosa, tapi karena ridhonya Allah. Kita kok nggak pengen ridhonya Allah nih Pak sekarang. Bukan karena pengen dapat dosa atau nggak pengen dapat pahala atau nggak pengen dapat dosa, bukan karena itu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kenapa Pak kok bisa kemudian kita seakan-akan mewajibkan padahal hukumnya sunnah? Ini yang namanya kurban, hukumnya adalah sunnah kifayah muakkadah. Apa Pak hukumnya Pak? Sunnah kifayah muakkadah. Udah sunnah dia kifayah, artinya kalau kita kagak melaksanakan tapi yang lain melaksanakan nggak apa-apa. Tetapi kalau kita yang lain melaksanakan, kita laksanakan, itu lebih bagus. Karena apa? Karena kurban ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ambil Pak satu cerita
yang cerita ini terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pada juz yang ke-6, atau tepatnya urutan surah-surah yang kelima, yaitu surah Al-Ma'idah, pada ayatnya ayat yang ke-27, atau tepatnya pada halaman 112 pada mushaf Uthmani. Di sana dikisahkan contoh atau dikisahkan menceritakan kurban pertama kali dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah. Kurbannya siapa Ustaz? Tidak lain dan tidak bukan kurbannya daripada manusia yang pertama dari anak-anaknya, yaitu adalah siapa? Nabi. Ya Allah, udah kenceng salah lagi ya. Nabi siapa Pak? Nabi yang pertama kali mencontohkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, Nabi siapa? Iya, salah dong. Mana-mana tiduran ya bocah itu. Salah. Nabi siapa yang pertama kali memerintahkan syariat untuk berkurban selain Nabi Ibrahim, yaitu manusia yang pertama, Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihis. Tuh, Bapak yang pahamnya kurban Nabi Ibrahim dulu ya. Nabi Adam Pak. Maka ayatnya ini dikhitabkan kepada Nabi Muhammad. Waslu alaihim naba abnai Adam. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad berita tentang dua anak Nabi Adam. Nabi Adam itu anaknya banyak Pak, tapi beliau setiap lahir itu anaknya kembar. Istrinya Nabi Adam itu kalau lahir anaknya kembar. Jadi sepasang. Kembarnya bukan cewek-cewek, bukan cowok-cowok, tetapi kembarnya cewek dan cowok. Tuh Pak, kembar anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Istrinya Nabi Adam siapa namanya? Siapa namanya? Hawa. Anaknya Nabi Adam yang kembar siapa namanya? Apa? Ingat saya tadi sampaikan, kembarnya laki-laki dengan perempuan. Kalau si Habil itu kembarannya ceweknya namanya Labuda. Siapa? Labuda. Kalau misalkan si Qabil itu kembarannya namanya Iqlima. Siapa namanya? Iqlima. Tuh Pak. Suatu ketika Nabi Adam memerintahkan untuk menikahkan atau untuk putra dan putrinya ini menikah. Karena syariatnya Nabi Adam dulu boleh menikah sesama saudara, tetapi hanya yang bukan saudara kembarnya saja. Sedangkan kalau saudara kembarnya itu tidak boleh menikah. Maka Nabi Adam memerintahkan anaknya, Habil, kamu nikah dengan Iqlima. Qabil, kamu menikah dengan Labuda. Ini si Habil mau, si Iqlima mau, si Labuda mau, tapi si Qabil kagak mau Pak. Kagak mau dia. Kenapa? Si Qabil tahu Pak, kalau si Labuda itu orangnya jelek,
Gak mau Pak. Emang zaman dulu sampai zaman sekarang laki-laki kalau pengen nikah sama perempuan carinya yang cakep apa yang kaya? Yang cakep. Ulangi lagi Pak jawabnya. Ente cakep doang apa kaya juga? Saya tanya ulangin ya. Ente kalau mau nikah sama perempuan cari yang cakep apa yang kaya? Cakep dan kaya. Serakah dulu. Makanya Pak, tapi kalau saya sih pribadi Pak, saya pribadi yang kriteria yang pertama saya cari kalau seorang wanita itu benar-benar yang solehah. Tuh. Bapak carinya yang solehah apa yang kaya Pak? Orang dirubah. Karena yang namanya istri solehah Pak bisa diajak senang, bisa diajak susah. Benar Pak? Tapi kalau Bapak cari yang cakep, yang kaya, diajak susah, mau apa kagak Pak? Ada. Lah orang kaya diajak susah. Coba orang kaya diajak susah, tinggal di kontrakan, kerjaannya tiap hari jualan nasi uduk. Mau nggak dia jualan nasi uduk Pak? Saya tanya, mau nggak? Ada. Tapi kalau wanita solehah luar biasa. Makanya sampai Bang Haji Roma Irama bikin sebuah lagu kan? Hanya istri asik. Masya Allah. Tuh begitu Pak. Makanya ini si Qabil Pak kagak mau nikah sama si Labuda. Dia pengen nikahnya sama si Iklimah Pak. Karena si Iklimah itu cantik luar biasa. Dia protes sama Nabi Adam. Bapak, saya kagak mau nikah sama si Labuda. Emang apa kamu kagak mau nikah sama si Labuda? Saya pengennya sama si Iklimah. Iklimah cantik, Labuda jelek Bapak. Masya Allah Pak. Begitu Nabi Adam maju Pak sama, ya Allah, ini saya punya anak mau saya nikahin, tapi dia kagak mau nih si Qabil. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Turun perintah. Udah dang. Sekarang kasih syarat lo kepada anak lo. Apa ya Allah syaratnya? Syaratnya itu bocah berdua, si Qabil sama si Habil, suruh berkurban. Nanti kurbannya yang diterima itulah yang menikah sama si Iklimah. Wah, begitu tuh Pak. Kurbannya sama nggak sama kita Pak? Kagak, beda. Tergantung apa yang kita punya. Kalau si Qabil dulu dia seorang petani Pak. Seorang apa? Petani. Kalau si Habil dia seorang peternak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari cerita ini, dulu orang korbannya apa yang dia punya, begitu. Kalau sekarang harus mengupayakan binatang, dari kambing, dari sapi, dari kerbau, unta dan sebagainya. Nah, si Qabil Pak, emang dia adalah seorang petani, maka dia berkurban Pak, karena pengen dia mendapati Iklimah sebagai istrinya. Dia pengen kemudian Iklimah cepat didapatkan. Dia berkurban dengan segenggam makanan, dikurbankan untuk Allah katanya. Padahal tujuannya untuk mendapatkan si Iklimah. Lalu kemudian si Habil dia berkurban dengan seekor kambing yang besar. Karena apa? Karena dia bukan ingin mendapatkan cintanya si Iklimah, tetapi dia ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka dia berikan kurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kurban si Qabil sama si Habil ditaruh di mana? Di gunung Pak. Ditaruh di gunung. Dan apa tandanya kurban itu akan diterima? Kata Allah, kurban itu akan diterima manakala kurban itu nanti akan disambar oleh petir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya.
Kira-kira yang disambar petir itu kurbannya si Habil apa si Qabil, Pak? Siapa? Habil. Si Habil, Pak, kurbannya yang terima. Ketika kurban si Habil itu diterima sama Allah, Pak, itu penyakit hati si Qabil mulai muncul. Maka ayatnya mengatakan, la'aqtulannaka, aku akan membunuhmu wahai Habil. Coba. Makanya pembunuhan pertama di alam dunia yang dilakukan oleh manusia yaitu adalah dilakukan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam bernama Qabil. Makanya pantas, Pak, itu yang namanya si iblis, si setan mengatakan sama Allah bahwa ya Allah, kalau manusia jadi khalifah ke alam dunia, maka manusia akan menumpahkan darah. Benar bisa. Sekarang ya masih ada, Pak ya. Ada sampai orang bukan ditumpahin darah, kagak ditumpahin darah, Pak, cuma dipendem, dikasih semen sama coran namanya. Ada nggak, Pak? Di mana itu, Pak? Bekasi, tuh, Pak. Masya Allah, itu manusia kejamnya minta ampun, Pak. Ada laki kejumpangan Pak sama bini, ada nggak? Ada, Ustaz. Tuh, Pak, kemarin laki yang selingkuh ya, Pak ya. Si siapa namanya itu, Pak? Perempuan namanya si Sahnas, lakinya namanya siapa, Pak? Apa, Pak? Oh, JJ, Bapak ngikutin, Pak ya? Kalau Ustaz mancing doang soalnya, Pak. Saya mengikuti pemahaman ente gini. Ada, Pak, laki yang begitu, perempuan ada juga, Pak, yang begitu. Emang berdasar wataknya manusia begitu, Pak. Tetapi insya Allah karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan, akhirnya manusia jadi manusia yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Tuh, Pak. Masih lama ya, Pak ya? Masih lama ya? Masih lama ya. Tuh, Pak. Ternyata, Pak, yang diterima adalah kurbannya si Habil. Maka ayat Allah mengatakan apa? Innama, karena kata Allah yang diterima si Habil, maka hanyalah yataqabbalullahu, hanyalah Allah menerima kurban minal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengharapkan dunia, yang tidak diinginkan ucapan orang, katanya dia orang kaya, katanya dia orang dermawan, katanya dia Pak Haji dan lain sebagainya. Dia hanya berkurban tujuannya karena apa? Mengharapkan ridhonya. Itu, Pak. Makanya kalau kita berkurban hari ini tujuannya karena Allah, bukan karena ingin disebut orang kaya, bukan karena nggak enak sama ketua DKM, gitu, Pak ya. Adakah kurban yang nggak enak gara-gara ketua DKM? Ada nggak, Pak? Nggak ada yang ngomong, tapi hatinya tahu. Allah Maha tahu, Pak. Tapi mudah-mudahan, Pak, dengan 4 sapi ini, 4 sapi ya, Pak ya, 4 sapi ini, insya Allah selepas pembahasan kurban ini, insya Allah bertambah menjadi 10 sapi, Pak. Amin. Kira-kira Bapak kuat nyianginnya, Pak? Kuat ada, Pak? Nyiangin sapi kan lama ya, Pak ya? Bapak nyiangin ngerti gak sih, Pak? Nyiangin, nyeselin, tau Pak nyeselin, Pak? Nyesel, nyiangin. Kalau bahasa orang saya namanya nyiangin, Pak. Tuh. Maka, Pak, ketika kita tahu sejarahnya kurban, emang ada dasarnya dalam Al-Quran, Ustaz, perintah untuk berkurban? Ada apa kagak? Kalau perintah dari hadis Nabi ada apa kagak? Ada, Pak. Saya akan sampaikan yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala terkait kewajiban kita berkurban. Yang pertama di dalam juz yang ke-30, surahnya, urutan surahnya, surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua
atau tepatnya pada halaman 602 pada Mushaf Al-Uthmani. Sudah dikatakan apa? Saya ngaji udah kenceng, Allah yang pelan baik ya. Allah yang kenceng apa Pak? 1, 2, 3 gitu. Kencang 1, 2, 3. Ya Allah, ini gara-gara ngaji subuh begini Pak nih. Makanya kalau ngaji subuh supaya melek gampang Pak, saya usul nih Pak. Dikasih air, dikasih makanan, yakin melek tuh mata Pak. Bener gak Pak? Apalagi kalau habis subuh ada nasi uduk, melek apa kagak Pak? Lah ini PDKM bingung Pak, dari mana Pak? Masya Allah. Supaya melek matanya, kan begitu ya Pak ya? Tuh Pak, ayo Pak nyebut Allah yang kencang ya Pak ya, bisa ya? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, sadaqallahul aliyul azim. Ini ayat hafal. Tapi masalahnya ayat itu bukan hanya bisa dibaca, bukan hanya bisa dihafal, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, setiap satu ayat yang diajarkan kepada para sahabat, sahabat sami'na wa ata'na. Sami'na maksudnya dibaca dan didengarkan, wa ata'na maksudnya dilaksanakan. Paham Bapak? Paham? Maka ayat ini sudah kita baca dan sudah kita hafalkan, tinggal kita laksanakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkurbanlah. Kata Allah, kalau kita, ini tafsirnya Pak nih, saya buka tafsirnya dalam tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni. Kata Al-Kautsar bukan hanya diartikan nikmat yang banyak, tapi kata Al-Kautsar yaitu adalah nahrun fil jannah, yaitu sungai yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Kautsar itu adalah sungai. Kautsar itu adalah telaga Kautsar yang ada di dalam surga. Jadi kalau kita pengen mendapatkan minuman di surga dari telaga Kautsar, maka kita harus melaksanakan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama sholat, dan yang kedua kurban. Jadi hari raya Idul Adha kita bukan hanya sholat sunnah 2 rakaat ketika khotib kemudian kita nggak kurban, tetapi kita diperintahkan oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat kita menyembelih hewan kurban. Jelas Pak ayatnya? Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jelas. Karena sudah jelas, kita selesaikan saja. Iya Pak ya? Oh iya, udah belum nih kira-kira? Iya. Saya mau minum, tapi HP saya nyender di air minum ini Pak. Jadi susah saya minum. Masya Allah. Udah biarin Pak, saya puasa aja kali ya. Tuh Pak ya. Lalu Pak, itulah kurban. Ustaz, saya punya banyak Ustaz. Rumah ada, apa ada, tapi saya nggak berkurban. Kira-kira saya dapat marah nggak dari Allah, dari Rasulullah? Ente dapat marah Pak dari Rasulullah? Rasulullah marah sama orang yang kaya tapi malas kurban.
ente punya banda banyak, tapi ente nggak punya hewan kurban. Rasulullah marah, Pak. Lu jangan deketin gua dah, misalnya gitu. Itu kata Rasulullah gitu. Lu jauh-jauh dari gua, kata Rasulullah, Pak. Ini bahasa saya. Ini bahasa saya. Tuh kan, Pak, gara-gara saya marah nih, Pak. enggak, ya, makasih. Jadi saya boleh minum, Pak? Bapak ada yang puasa nggak, Pak? Oi, ada yang puasa nggak? Nggak ada. Minum, Pak, silakan minum, Pak. Udah minum, ayo. Emang adanya air doang, Pak? Ayo minum, Pak. Kalau Bapak sih diem baik, saya ngomong, Pak, mesti dia haus kita. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, sampai di mana tadi saya ngomong, Pak? Apa, Pak? Minum, Pak. Rasulullah itu marah, Pak, sama orang yang kaya tapi ogah mau beli hewan kurban. Marah Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, lu jangan dekat-dekat gua dah, jangan dekat-dekat gua. Jauh-jauh dari gua, jauh-jauh. Maka saya kutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh, kalau nggak salah, Imam Muslim dan Ibnu Majah, Pak, dalam satu hadisnya. Di sana dikatakan apa? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Al-hadis. Ini hadis panjang, tapi dipotong, intinya itu. Kata Rasulullah SAW, siapa orang di antara umatku, ini kalau umatku berarti adalah kita, Pak Indo. Siapa orang di antara umatku yang dia punya harta banyak, bandanya banyak, dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah, rumahnya bukan hanya satu, maka mungkin beberapa rumah dia punya, tapi dia kagak mau membeli hewan kurban, maka kata Rasulullah SAW, jangan kau dekati tempat sholat kita. Artinya kita kagak diizinkan untuk datang ke dua tempat. Tempat yang pertama adalah Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang kedua adalah Makkah Al-Mukarramah. Tuh, Pak. Berarti orang yang kagak kurban kagak bisa diizinkan untuk berangkat umroh, apakah lagi bisa berangkat haji. Berarti supaya kita diizinkan oleh Allah berangkat umroh atau berangkat haji, maka kita harus membiasakan menyembelih hewan kurban. Ya, ada yang ngomong, Ustaz, saya mah setiap tahun dia menyembelih hewan kurban sampai 10 Ustaz kambing, sapi ada 4. Tuh di masjid Al-Hikmah itu kan saya yang beli, Ustaz. Ya iya, itu mah tugas lu nyembelih. Ngerti maksudnya, Pak? Emang dia kerjaannya? Masya Allah. Bukan maksudnya tukang jagal, ini maksudnya. Maksudnya adalah yang punya hewan kurbannya. Makanya, Pak, saya mengajak, Pak, kepada Bapak, ayo, Pak, kita berkurban. Insya Allah dengan berkurban itu menjadi bukti bahwa kita bersyukur dan kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dekat, insya Allah, Pak, apa yang kita minta atau bahkan apa yang tidak kita minta pun yang baik akan diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ada yang nanya begini, Ustaz, itu boleh nggak kita makan daging kurbannya, Ustaz? Boleh nggak, Pak? Boleh apa kagak? Tapi Ustaz, saya dikasihnya banyak, Ustaz. Boleh nggak saya nerimanya banyak? Boleh nggak? Kalau misalkan kita makan dagingnya, boleh. Tapi jangan berlebihan. Itu di dalam satu kitab itu nggak boleh banyak, Pak. Cuma diperbolehkan itu
sepertiganya saja. Iya, sepertiga ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi kalau bapak itu mendapatkan, misalkan beli kambing itu dagingnya ada 20 kilo misalkan, ya, daging kambing. Bapak nggak boleh 10 kilo, Pak, nggak boleh. Berapa, Pak? Berapa? Bapak nggak boleh Pak 10 kilo, Bapak sedikit saja. Kenapa sedikit saja? Karena daging itu yang kita kurbankan bukan untuk kita, tetapi untuk saudara kita. Maka daging kurban itu disedekahkan. Ustadz bisa aja, emang ada dalilnya? Nih buat yang suka pakai dalil, saya sampaikan. Ada dalilnya. Ente baca tuh di Al-Quran surah Al-Hajj pada ayat 36-nya, Pak. Ketika Allah bicara tentang unta tuh, Pak. Dan unta itu adalah salah satu binatang yang dikurbankan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu, makanlah dari daging kurban itu, wa at'imu, dan berikanlah makan kepada mereka. Maksudnya kepada siapa? Orang-orang du'afa, masakin, fuqara. Paham, Pak? Paham? Jadi boleh nggak kita makan? Boleh, tapi jangan banyak. Kita makan sekedarnya, secukupnya, dan sisanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di situ kalimatnya wa'imul qani wal mu'tar, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta sedekah kita kasih. Makanya yang dikasih bukan hanya orang Islam, tetapi orang non-Islam juga boleh dikasih. Benar Pak? Di sini kira-kira dikasihkan semuanya ya Pak ya? Dikasih ya? Dikasih. Karena mungkin dengan wasilah hadiah dari kita. Kalau mereka yang non muslim itu hadiah Pak buat mereka dari kita. Ini hadiah buat ibu gitu. Ya, karena mereka bukan mustahik. Mereka itu hadiah. Maka mungkin dengan hadiah itu akan muncul mahabbah dia kepada Islam. Dan ketika kemudian muncul mahabbah kepada Islam, insya Allah ke depannya hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya Rabbal. Nah, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Agak panjang lebar. Jadi yang namanya kurban itu sedekah bagi orang yang berkurban. Ya Pak? Apa namanya Pak? Sedekah. Dan boleh dimakan, tapi nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau misalkan kita makan banyak-banyak, berarti bukan kurban namanya. Bapak pesta sama sekeluarga Bapak, itu namanya makan banyak-banyak. Oleh karena itu sedekah, maka makannya sedikit saja, jangan berlebihan, sekedarnya saja. Kalau budaya kita, yang kurban biasanya 1 paha ya Pak ya. Apa Pak? 1 paha. Kalau di sini begitu nggak Pak? Yang kurban kambing maka dia 1 paha di sini. Begitu nggak Pak? Enggak. Ya ada begitu ya. Udah gitu pahanya paha yang kecil lagi kambingnya Pak ya. Tulang mulu jadi. Makanya Pak kalau Bapak mau beli hewan kurban, jangan lihat harga murahnya Pak, tapi lihat gede dan kecilnya. Kalau harga murahnya itu bisa yang didapatkan tidak memenuhi syarat, tetapi kalau jogrogannya maka kita akan memenuhi syaratnya. Kambing, sapi pun sama. Jangan lihat harganya. Kalau bisa harga jangan diperhatikan. Ini gede, lihat langsung Pak bayar berapapun harganya. Insya Allah Bapak akan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu kitab Pak, itu yang namanya kurban nanti akan datang pada hari kiamat. Akan datang Pak. Jadi hewan kurban yang kita kurbankan di dunia ini, ada satu keterangan hadis ya. Keterangan hadis itu nanti hewan itu akan datang kepada kita pada hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi bahwa kita bertakwa kepada Allah. Kita telah membuktikan ketakwaan di dunia dengan berkurban.
rahimah. Makanya dalam ayatnya tidak sampai darah dan dagingnya, akan tetapi sampainya adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, mangga Bapak. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak Pak? Woi, nggak ada. Berarti paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, saya mau mengasihkan kabar Pak. Saya memberikan kabar. Saya minta doa juga sekaligus sama Bapak. Tadi saya sudah share itu. Saya tahun ini membuka pondok pesantren gratis Pak, untuk anak-anak Bapak usia MTS atau SMP. Bagi Bapak yang ingin memondokkan anaknya di pesantren gratis, silakan Bapak hubungi saya, dan itu gratis. Dan Bapak enggak ada embel-embel pembayaran yang lainnya, hanya bayar makan saja. Dan makan itu buat anak Bapak, bukan buat siapa-siapa. Jadi asrama kagak bayar, ustadznya kagak bayar. Yang ustadznya insya Allah yang bayar saya, yang gaji saya. Karena yang ngajarin bukan hanya saya, banyak daripada tim dakwah yang saya ada di tim saya, mereka yang membantu dalam proses kegiatan pondok pesantren ini. Pesantren ini namanya pesantren Ujeng Center. Apa namanya Pak? Ya, Ujeng Center. Ustaz, ada sekolahnya nggak? Ada. Sekolahnya kita bekerja sama Pak dengan sekolah yang sudah ada, dan nanti sekolahnya di pesantren juga. Tinggal didatangkan guru-gurunya dari yang sekolah yang sudah ada tersebut. Sekolahnya bayar nggak Ustaz? Gratis juga. Insya Allah. Saya cuma minta doa kepada Allah dari jamaah. Apa doanya? Supaya diberikan kesehatan, keberkahan, insya Allah jadi amal jariah kalau ketika nanti kita sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak. Apa Pak nama pesantrennya Pak? Ujeng mana buah? Ujeng Center gitu. Ada. Apa Pak namanya Pak? Nah gitu. Ujeng mana panggilan. Nama saya kalau di panggung namanya Ujeng Pak. Ustaz ya jengkol, bukan jengkol lagi. Ada Pak ibu-ibu kadang-kadang, Bu saya nama siapa Bu? Ujeng itu Pak Ustaz Jengkol. Masya Allah, bukan Ustaz Jengkol. Dan alhamdulillah Pak, gedungnya sudah jadi, tinggal diisi saja sama santri, dan pendaftaran sudah dimulai dari kemarin. Masih ada kuota sedikit lagi. Silakan Bapak hubungi nanti saya, bisa ngobrol pakai WA, bisa juga langsung datang aja ke Kampung Salam Jauh, RT 02 RW 12 Kelurahan Monasari. Nanti ada gang masuk gerbangnya Pondok Pesantren Ujeng Center. Di situ Pak tempatnya. Insya Allah tempatnya kondusif, karena kami tempatnya bukan di pinggir jalan, tempatnya di pojok Pak. Kalau di pojok anak-anak untuk belajarnya bisa fokus. Dan target kami adalah membentuk hafiz dan hafizah, dan membentuk dai dan daiyah. Karena sekarang banyak hafiz dan hafizah tetapi tidak menjadi dai dan daiyah. Banyak juga dai dan daiyah tetapi dia tidak menjadi hafiz dan hafizah. Benar apa benar Pak? Sekarang saya pengen menggabungkan Pak, dai dan daiyah, hafiz dan hafizah. Tetapi bukan hafiz dan hafizah doang, tapi insya menjadi qari dan qari'ah. Sekarang banyak menjadi hafiz dan hafizah tapi bacaannya tidak bagus seperti qari. Saya pengen anak santri itu dia menjadi qari dan qari'ah juga. Sebab kalau yang namanya bacaan qari itu kan namanya mujawwad Pak. Mujawwad berarti apa mujawwad Pak? Apa Pak? Woi, mujawwad itu Pak baca Qur'annya sesuai dengan tajwid. Berarti itu yang namanya Muammar, Z.A, Salman, Amrillah, Imran, Rosyadi, Haji, Humaidi, itu baca Qur'annya udah paling bagus begitu Pak. Yang tadi itu
Bismillah. Model begitu Pak di Quran. Kalau yang murotal maka bisa Pak, gampang, semua orang bisa murotal insyaallah. Meskipun murotal kadang-kadang lagu diutamakan tetapi tajwidnya menjadi kurang. Itu yang kurang pas. Makanya kalau misalkan kita udah bisa menjawab, insyaallah Qurannya kita menjadi bagus. Gitu Pak ya, hanya bayar 400.000 buat makan doang. Sebulan tuh Pak buat makan doang. Insyaallah Bapak sudah bisa memondokkan anaknya di pesantren Ujeng Center dan tidak ada pungut bayaran yang lainnya, gratis. Kira-kira Bapak anaknya ada yang mau dipondokkan atau tidak? Ada atau tidak? Mau atau tidak? Kenapa saya bikin pesantrennya begini Pak? Karena waktu saya ngisi Pak, ada jamaah saya datang ke saya. Salah satu curhatan yang dikeluhkan ke saya, Ustadz saya mau mondokin anak saya, tapi ketika saya melihat pondoknya mahal banget Ustadz, sehingga saya kagak kuat, anak saya nangis tapi apalah daya. Akhirnya anak saya disekolahkan di SMP negeri. Kira-kira Pak, bagus mana? Negeri apa pesantren pendidikan agamanya Pak? Akhirnya saya dengan tim saya, ya sudah kita bentuk pesantren, silakan saja, ini gratis, hanya membayar makannya saja. Dan ingat, makan bukan buat saya, bukan guru-guru, tapi buat anak Bapak sendiri Pak. Insya Allah saya minta cuma doa saja. Karena kita tidak komersil pesantrennya, tidak mencari untung, karena kebanyakan pesantren sekarang mencari untung. Ya, ada yang 20 juta, ya Pak ya. Ada yang 15 juta, ada yang puluhan juta banyak. Iya nggak Pak? Kan begitu. Ya, mudah-mudahan Pak, insya Allah. Ya, nanti bisa hubungin saya, bisa hubungin Bapak ini juga. Yang kalau misalkan ada yang mau mondok di sini. Dan itu sekolahnya MTS ya Pak ya, Madrasah Sanawiyah. Jadi ada pondoknya, ada MTS-nya. Jadi kegiatan pondoknya itu dimulai dari habis asar sampai jam 9 malam. Jam 9 malam mereka tidur, lalu kemudian jam 3 pagi mereka dibangunkan untuk qiyamul lail sampai subuh. Nanti subuh langsung hafalan Quran, hafalan hadis dan lain sebagainya. Insya Allah jam 6 mereka selesai kegiatan sekolah. Begitu selanjutnya sampai zuhur. Zuhur mereka istirahat, makan sebagainya. Asar mereka kembali lagi kegiatan pesantren. Begitu Pak ya? Paham Pak? Ya, sudah itu saja Pak. Ya udah istiqlalan. Enggak ada yang mau bertanya tentang pesantren Pak? Ada yang mau tanya kan? Udah? Cukup ya, itu saja yang harus sampaikan. Kita tutup dengan doa Pak. Semoga pertemuan hari ini insya Allah kita ditambahkan kebaikan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana awsarna wa sami'na farajina wa salihah inna muqinun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.